ya Rabbal Alamin, hari ini kami menyelenggarakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara untuk penyelenggaraan Pilkada Kota Depok tahun 2020. Jadikan apa yang kami ikhtiarkan melalui acara ini membawa kebaikan dan maslahat bagi lembaga kami dan juga bagi masyarakat Kota Depok pada umumnya. Ya Allah, Tuhan yang nanti diisi dari jam berapa ke jam berapa supaya menghindari kerumunan. Pemanggilan selanjutnya nomor urut DPT Waktu 90 kehadiran pemilih atas nama pukul Supriyati. berapa supaya menghindari kerumunan, jadi kehadirannya pun tepat waktu ya, diharapkan tepat waktu. Yang memberitahuan juga sedang membagi waktu untuk masing-masing pemilihnya. Dipanggil nanti dipanggil untuk diberikan surat suara. Sebelum diberikan surat suara, PPS memastikan belum tercoblos dan masih dalam keadaan baik. Tadinya mau surat-suara beneran Pak Putra. Biar tahu pemilihnya. Biar tahu. Ya, saya khawatir salah paslon saya semua. Dalam simulasi ini ada yang nanya nggak? Mana kok nggak ada? Selanjutnya, pemanggilan selanjutnya nomor urut DPT 268 Kalau dulu kan atas nama Ibu Nahlia. Tinggi sama kecil ya. oh gitu. Setelah surat suara ini, Oh iya. Silakan Bu. Ini habis dari sana ke sini. Betul, dari bilik masukin. Maharani. Ya, Pak, ini nggak ada yang sobek ya, nggak ada yang rusak, nggak ada yang sobek. Nah, nanti tinggal coplos salah satunya. Silakan. Wah, itu mana? Lepas kembali. Selanjutnya nomor urut DPT 23 Pak, silakan. atas nama Asna Ahmad. Silakan Bapak untuk cuci tangan dulu sebelum meninggalkan TPS-nya. Yang ya itu. Ini yang kanan. Enggak kelas, halo. Bisa. Bukan salah saya. Ini kan Pak. Nah, pelaksanaan kegiatan simulasi tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran, memberikan panduan kepada seluruh jajaran kami yang akan bertugas di TPS dengan melakukan pemungutan penghitungan suara dalam kondisi pandemi Covid. Jadi hal-hal baru kita terapkan dalam kegiatan simulasi tersebut yang itu menjadi panduan yang nanti akan diterapkan. Apa itu hal-hal barunya, Bang? Hal-hal baru yang akan diterapkan pada nanti 9 Desember adalah terkait dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19. Kita tahu bahwa saat ini kita melaksanakan pilkada di tengah masa pandemi COVID yang belum berakhir, maka kita akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Apa saja hal-hal baru? Misalnya nanti pemilih untuk jadwal kedatangan ke TPS akan diatur jamnya.
akan diatur waktunya. Setelah mereka hadir, mereka cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian dicek suhu oleh petugas. Mereka yang tidak menggunakan masker, maka nanti akan diberikan masker oleh petugas. Kemudian hal-hal baru lain terkait dengan petugas kami. Petugas kami nanti akan dilengkapi dengan alat pelindung diri. Mereka bekerja dengan menggunakan face shield, masker, sarung tangan gitu ya. Pemilih juga setelah mencuci tangan akan diberikan sarung tangan. Mereka akan diberikan sarung tangan plastik sekali pakai sampai dengan jarak dan juga tempat duduk petugas yang ada di lokasi TPS itu kita atur jaraknya minimal 1 meter. Tidak hanya itu, sebelum TPS dimulai itu dilakukan penyemprotan disinfektan ya. Dan juga penyemprotan disinfektan ini dilakukan secara berkala. Kemudian yang biasanya dulu tintanya itu dicelup, maka dalam pilkada tahun ini tintanya itu akan ditetes. Hal-hal baru itu kita lakukan simulasinya supaya pemahaman masyarakat, apalagi pemahaman petugas kami yang akan bertugas di TPS ini akan menjadi maksimal. Untuk pasien sendiri Bang, yang dirawat di rumah sakit, kan dia mempunyai hak pilih. Itu seperti apa nanti dari KPI sendiri? Bagi pasien, ini ada kategori beberapa ya. Ada kategori mereka yang isolasi mandiri karena mungkin mereka sedang ataupun dalam keadaan COVID gitu ya. Bagi mereka yang seperti itu, maka ada petugas kami yang akan menyambangi si warga atau pemilih yang sedang isolasi mandiri. Petugas kami akan dilengkapi dengan alat pelindung diri lengkap sampai dengan menggunakan baju hazmat. Nah, kemudian bagi mereka yang dirawat di rumah sakit tentu seperti lumrahnya pilkada atau pemilu sebelumnya, maka petugas TPS di TPS terdekat rumah sakit ini akan menyambangi. Karenanya terkait hal ini kami sebelum hari H kami akan melakukan koordinasi dengan gugus tugas ya, dengan dinas kesehatan untuk data warga yang berapa yang isolasi mandiri, dan rumah sakit juga tahanan misalnya yang di Polres juga kan kita harus layani secara baik. Itu kita sudah beberapa item, hampir setengah kebutuhan sudah tersedia di gudang. Tapi kalau surat suara udah selesai. Surat suara sudah. Surat suara Kotak suara sudah. Kotak suara sudah.